Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatu fiddin rahimakumullah, ibu bapak saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid As-Sabuddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala masih kita pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak, dibangunkan dari istirahat kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu ibadah yang sangat disukai oleh para ulama adalah ketika hadirnya seorang muslim pada sebuah kajian agama yang dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah. Sampai Nabi SAW begitu banyak membicarakan tentang keutamaan hadirnya seorang muslim pada sebuah kajian agama ketika dia ingin menuntut ilmu agama, sehingga disandingkan pahala orang yang hadir pada sebuah kajian agama yang itu dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti dia melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qada ila al-masjid wa la yuridu bihi ila al-khair fayata'allama minhu ay yu'allimahu falaysa lahu jazaa'un illa al-hajjata matin." Siapapun, kata Rasulullah, yang dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah wa la yuridu bihi ila al-khair, dia tidak punya motif yang lain, dia tidak ada niatan-niatan yang lain, dia hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah yata'allama minhu ay yu'allimah. Kebaikan yang dimaksud adalah saling belajar, saling memahami, ingin mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka tidak ada hidangan pahala yang layak dan pantas diberikan oleh Allah kecuali seperti dia melaksanakan ibadah haji sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah seorang pakar hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala, kalau mengomentari hadis ini beliau menyatakan hadis hadisun sahih bil asanidil muttassilah wa rijal thiqat. Hadis ini sahih dari segala jalan yang menuju pada riwayat ini, kata beliau, dengan sanad yang tersambung, yang meriwayatkan orang-orang yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebagian kaum muslimin terkadang melupakan riwayat ini, kata beliau. Hadis yang begitu agung disandingkan, disamakan seperti orang yang berhaji. Ketika disandingkan dan disamakan seperti orang yang berhaji, maka ini secara zahir memang Nabi SAW menjelaskan demikian. Dia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji. Tapi hadirnya seorang muslim pada sebuah kajian agama tidak bisa lantas menggantikan posisi haji tadi. Pahalanya mungkin sama, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang kaya mungkin berduit banget, tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Ditampuni, kenapa dia tidak melaksanakan ibadah haji?
kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan para ulama menyebutkan seorang yang mempunyai kekayaan, dia mampu secara ekonomi, fisiknya mampu, dan dia mengetahui bahwa haji itu wajib bagi setiap muslim. Ketika dia punya kemampuan dan dia tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, orang itu berdosa. Karena ini sebuah kewajiban. Dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Secara fisik dia mampu. Kemudian dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji karena alasan-alasan dunia, kesibukan atau apapun itu namanya. Tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bukan masalah hidayah atau tidak, masalahnya adalah orang yang memang tidak mau. Karena setiap muslim pasti mengetahui salah satu kewajiban dari kewajiban seorang muslim di samping sholat, puasa, zakat bagi orang yang mampu adalah melaksanakan ibadah haji. Sementara istilah istata'ah, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara fisik, ekonominya dia mampu, kemudian dia enggan untuk melaksanakannya atau tidak mau mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, orang itu berdosa. Kecuali dia sudah daftar haji, kemudian dia mungkin tunggu waktu yang cukup lama, maka pada saat itu gugur kewajiban dia. Kenapa? Karena pada saat itu dia masih menunggu. Tapi mendaftar saja mungkin tidak mau, dia enggan untuk mau mendaftar, padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Orang ini berdosa pada pendapat mayoritas para ulama, karena haji itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang punya kemampuan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, ya mudah-mudahan 20 menit ke depan, kita akan membicarakan tentang beberapa sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan sunnah di dalam sholat. Kalau tidak salah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang fiqhus sholat sunnah, bahasan tentang bagaimana kita akan melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya kita sudah bicara bahwasanya sholat sunnah itu lebih disukai di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdal sholatul mar'i fi baitihi ila maktubah. Sholat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat-sholat wajib, atau sholat-sholat yang memang diharuskan dia melaksanakannya di masjid, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Mustahil kita melaksanakan sholat tahiyatul itu di rumah. Atau juga sholat misalnya sholatul khusuf, sholat gerhana, yang itu dilazinkan atau diharuskan dilaksanakan di masjid. Atau sholat-sholat yang memang diharuskan untuk melaksanakan di masjid. Tapi secara umum sholat sunnah itu diperintahkan di rumah. Baik sholatul lail, tahajud, sholat witir, sholat duha, atau sholat-sholat sunnah yang lain yang secara umum itu diperintahkan di rumah. Dan ini bahasan yang sudah kita bicarakan. Kemudian juga kita sudah membicarakan bahwasanya ketika orang itu melaksanakan sholat sunnah, maka hendaknya dia tidak mengerjakan sholat sunnahnya di tempat sholat wajib. Dia bisa bergeser ke kanan, dia bisa bergeser ke kiri, dia bisa maju ke depan atau mundur ke belakang. Karena ketika ada salah seorang sahabat yang melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat wajib, maka Nabi SAW menyatakan, ayo ahadukum yataqaddam wa yata'akhkhar wa yamila yamini wa yamila yasar. Apakah sulit bagi engkau, kata Rasul, maju sedikit atau mundur sedikit, atau bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri? Perintah untuk melaksanakan sholat sunnah tidak pada tempat sholat wajib, dan ini sunnah, anjuran yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasul SAW. Ini pun kalau tidak salah sudah kita bicarakan. Maka kita akan masuk pada bahasan tentang amalan-amalan sunnah pada sholat tersebut. Jadi ada amalan-amalan sunnah, perbuatan-perbuatan sunnah yang itu diperintahkan pada sholat yang kita lakukan, baik itu di dalam sholat sunnah atau di dalam sholat wajib. Karena apapun itu sholatnya, baik sholat wajib atau sholat sunnah, rukun, kewajiban atau sunnah itu sama. Rukun, kewajiban atau sunnah itu sama. Selama dia sholat, maka rukunnya sama, kewajibannya sama, sunnahnya pun juga sama. Yang membedakan adalah yang satu hukumnya wajib sholatnya, yang satu hukumnya adalah sholat sunnah.
Tapi bicara kewajiban di dalam sholat tadi, bicara rukun di dalam sholat tadi, membicarakan sunnah di dalam sholat tadi, maka itu sama. Sunnah di dalam sholat, salah satu manfaat pengetahuan atau mengetahui sunnah di dalam sholat adalah agar kita bisa membedakan. Jangan sampai ketika kita merasa tertinggal sunnah di dalam sholat, kita merasa bahwasanya saya harus sujud sahwi. Tidak. Seorang yang meninggalkan sunnah di dalam sholat sengaja ataupun tidak sengaja, tidak melazimkan, tidak mengharuskan, dan tidak menjadikan dia harus melaksanakan sujud sahwi. Sholat dia tetap sah, walaupun dia tinggalkan sunnah di dalam sholat tadi dengan sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, sunnah-sunnah di dalam sholat yang dia tinggalkan itu tidak menjadikan sholat dia tidak sah. Sholat dia tetap sah. Karena di saat kita membicarakan amalan sunnah, maka dia mendapatkan pahala dengan perbuatan tadi. Ketika dia tinggalkan, maka dia tidak berdosa. Di saat kita membicarakan perbuatan-perbuatan sunnah dikerjakan oleh seorang muslim, dia mendapatkan keutamaan yang lebih. Tapi di saat dia tinggalkan, maka tidak menjadikan sholat dia tidak sah. Sholat dia tetap sah. Salah satu amalan sunnah di dalam sholat, perbuatan yang itu dianggap sunnah menurut ijma', menurut kesepakatan para ulama, adalah doa iftitah. Itu sunnah hukumnya. Doa iftitah yang kita baca itu hukumnya sunnah. Baik yang mungkin menggunakan Allahumma ba'id baini, atau yang mungkin menggunakan wajhatu, atau mungkin yang membaca Allah kabira, atau mungkin yang membaca hamdan katsira, atau iftitah yang lain. Karena ada sekitar 11 sampai 12 macam doa iftitah yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisarannya sekitar 11 sampai 12 macam doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah pada saat bicara iftitah. Dan iftitah yang kita baca itu hukumnya sunnah. Sehingga orang yang meninggalkan iftitah tadi dengan sengaja sekalipun, sholat dia tetap sah. Dia takbir Allah Akbar, kemudian dia langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah, sholat dia tetap sah. Tapi ketika dia meninggalkan iftitah ini, maka dia kehilangan pahala sunnah. Dan salah satu manfaat amalan sunnah ini adalah menambah ketidaksempurnaan pada sholat kita. Di samping sholat sunnah itu sendiri, sholat sunnah rawatib yang bersifat qabliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lain, yang salah satu manfaatnya adalah menambah ketidaksempurnaan pada sholat wajib. Amalan-amalan sunnah di dalam sholat itu tersebut, amalan-amalan sunnah di dalam sholat tersebut itu juga bisa menambah kekurangan pada sholat itu. Dan ini yang dinyatakan oleh banyak para ulama bahwa saya perbuatan sunnah di dalam sholat yang kita lakukan, salah satu manfaatnya juga adalah untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan pada sholat tersebut. Dan kita sadar bahwa sholat kita mayoritas tidak ada yang sempurna. Mohon maaf, saya menghormati orang yang mungkin mampu menjaga ritme kekhusyukan sholat dia, fokus sholat dia, konsentrasinya dia. Namun mayoritas kita, rata-rata sholat kita tidak sempurna. Dari takbir kita, dari gerakan kita, dari bacaan kita, dari kekhusyukan kita, mayoritas kita tidak sempurna. Mayoritas manusia, siapapun dia, begitu berat untuk mencapai nilai atau berada pada titik sebuah kesempurnaan. Sehingga Ali bin Abi Thalib tak kala ditanya oleh sahabat, "Wahai Ali, apa yang paling berat dalam hidup engkau?" Jawaban Ali ketika itu adalah beliau menyatakan, pada saat saya bisa menjaga konsentrasi, kekhusyukan, dan mencapai kesempurnaan pada sholat saya, itu yang berat. Dan Ali tidak menjawab dengan pernyataan yang berat ketika saya mubarazah, ketika saya berduel. Karena Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat yang senantiasa ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjadi pelaku duel pada peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena kebiasaan orang-orang dulu, sebelum terjadi peperangan, sebelum berkobar peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, maka dilakukan dulu mubarazah, dilakukan dulu duel satu lawan satu. Dikirim seorang pasukan dari seorang prajurit
muslimin dan diutus juga orang-orang musyrik untuk melakukan duel, pemanasan dulu sebelum terjadi peperangan. Dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang senantiasa ditugaskan Rasulullah untuk menjadi pelaku duel. Selama beliau berduel dengan orang musyrikin, siapapun lawannya, Ali bin Abi Thalib tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Bahkan pada perang Uhud kita tahu, ketika Rasulullah memerintahkan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berduel, untuk mubarazah, untuk bertarung satu lawan satu, yang di saat itu orang-orang musyrikin, salah satu panglima perang adalah Khalid bin Walid yang masih musyrik ketika itu, enggan untuk turun ke lapangan. Kenapa? Dia tahu ini Ali bin Abi Thalib, orang yang begitu kuat ketika duel. Padahal Khalid bin Walid adalah racik strategi perang yang tidak pernah terkalahkan, baik ketika beliau musyrik ataupun ketika beliau muslim. Seorang yang tidak pernah terkalahkan ketika menyusun strategi perang. Tapi pada saat tahu ini Ali bin Abi Thalib turun ke lapangan untuk berduel, Khalid bin Walid tidak mau meladeni duelnya dengan Ali bin Abi Thalib karena tahu bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib pada saat berduel. Dan Ali bin Abi Thalib seorang yang tidak pernah terkalahkan ketika beliau mubarazah, pada saat beliau berduel dengan siapapun. Di saat ditanya, wahai Ali, apa yang paling berat dalam hidup engkau? Jawaban Ali ketika itu, pada saat saya mencapai level kekhusyukan di dalam sholat. Dan ini manusia terbaik keempat setelah para nabi mengakui sholat yang baik, sholat yang benar, sholat yang khusyuk itu berat, sangat-sangat sulit. Maka kalau kita sadar sholat kita tidak sempurna, takbir kita berantakan, bacaan kita wallahualam sangat kemari, gerakan kita wallahualam apakah berat atau tidak, belum lagi kita bicara kekhusyukan sholat kita, paling tidak kita tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah di dalam sholat. Karena salah satu manfaat amalan sunnah adalah membantu ketidaksempurnaan pada sholat tersebut. Doa iftitah itu sunnah, namun tidak layak kita meninggalkan doa iftitah tadi. Karena ini salah satu perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, baik orang itu menggunakan Allahumma ba'id baini silahkan, dia menggunakan wajhatu silahkan, atau menggunakan iftitah yang lain. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang menceritakan ketika kami melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah, selesai salat, Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang ketika itu Nabi diilhamkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang di belakang saya tadi membaca dengan bacaan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ada sahabat yang membuka salatnya membaca doa iftitah dengan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka salah satu menyatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyatakan, ajibtu laha fuftihati abwabus sama. Sungguh mengagumkan, kata Rasulullah, sungguh hebat kalimat ini. Ketahuilah, kata Rasulullah, dengan kalimat tadi terbuka seluruh pintu-pintu langit. Dengan kalimat Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan itu doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada jalur periwayatan Abdullah bin Umar. Ketika ada sahabat yang membaca doa iftitah yang pendek tadi, Rasulullah menyatakan sungguh mengagumkan, sungguh hebat, kata Rasulullah. Ketahuilah kalimat yang kau baca dengan kalimat Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila menjadikan pintu-pintu langit terbuka. Apa manfaatnya pintu langit terbuka? Manfaatnya adalah doa orang yang di dalam salat tadi diaminkan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Dan kita tahu di dalam salat rata-rata adalah doa. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca itu terjadi dialog antara kita dengan Allah. Di saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menyatakan wajadani abdi, hambaku mengagungkanku. Di saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan hada baini wa baina abdi
doa. Orang yang membaca Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dia berpeluang besar doa dia semua di dalam salat dia itu diijabahi oleh Allah, karena yang mengaminkan seluruh malaikat. Faktor kenapa malaikat mengaminkan, futihati Allahus samad, terbukanya pintu-pintu langit, kata Rasulullah. Abdullah ibnu Umar ketika mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, beliau menyatakan, mulai hari itu, kata beliau, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Salah satu doa iftitah yang dijadikan andalan oleh Abdullah ibnu Umar. Dan orang itu boleh membaca doa iftitah apapun sekali lagi, karena masing-masing iftitah dia mempunyai keutamaan. Masing-masing zikir doa iftitah mempunyai kemuliaan. Dan ini sunnah, sehingga di saat iftitah itu hukumnya sunnah, maka seorang yang mungkin terlambat untuk masuk ke dalam sholat dan dia mengetahui imam sudah membaca surat, sudah membaca ayat, dan dia sadar kalau dia meneruskan iftitah atau memulai sholatnya dengan iftitah menjadikan mungkin tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka dia tinggalkan iftitah. Dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau dia sibuk dengan iftitah, apalagi iftitah yang panjang misalnya, yang wajhatu wajhadil ladzi fatara samawati wal arda dan seterusnya, itu cukup panjang. Dia sibuk dengan bacaan tadi, menjadikan imam rukuk misalnya, maka dia kehilangan Al-Fatihah. Sehingga hendaknya di saat dia mungkin terlambat, dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Dia langsung membaca surat Al-Fatihah, karena iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bahwasanya salah satu anjuran yang juga dianjurkan membaca kalimat isti'adzah sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, dan itu hukumnya sunnah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan kalau engkau baca Al-Qur'an maka berlindunglah dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat isti'adzah itu hukumnya sunnah bagi orang yang ingin mengamalkan sunnah ini. Jadi sebelum dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca kalimat isti'adzah dulu. Dia membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau lafaz isti'adzah yang lain yang juga diajarkan, seperti a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, atau a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada beragam macam kalimat isti'adzah yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling masyhur, yang paling mudah mungkin adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan itu dibaca sebelum dia membaca suratul Fatihah. Ulama hanya berbeda pendapat. Apakah kalimat isti'adzah ini juga dibaca pada rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat keempat? Setelah ulama bersepakat bahwasanya isti'adzah itu sunnah pada rakaat pertama, maka muncul perbedaan pendapat apakah rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat juga disunahkan dan dianjurkan untuk membacanya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya rakaat kedua, ketiga, dan keempat juga disunahkan untuk membaca. Pendapat yang kedua menyatakan tidak dianjurkan, cukup pada rakaat pertama. Pendapat yang menyatakan bahwasanya rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat juga disunahkan untuk membaca kalimat isti'adzah. Mereka berdalil dengan dalil bahwasanya rakaat kedua ada lagi suratul Fatihah, maka kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah, dan apakah itu bagian dari Al-Quran. Rakaat ketiga kita juga masih diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah, maka diperintahkan lagi untuk membaca isti'adzah. Begitu juga rakaat keempat. Sebab terjadinya perbedaan pendapat. Kenapa muncul terjadinya perbedaan pendapat? Yang satu hanya menyatakan cukup di rakaat pertama, pendapat kedua atau pendapat yang lainnya adalah rakaat 1, 2, 3, dan 4 juga diperintahkan. Sebab terjadinya perbedaan adalah ketika berbeda sudut pandang untuk memahami apakah gerakan rukuk kita, iktidal kita, sujudnya kita, duduknya kita di antara dua sujud, kemudian balik lagi untuk menuju pada rakaat berikutnya. Apakah itu dianggap memisah bacaan Al-Quranul Karim atau tidak? Ketika ada yang menyatakan bahwasanya rukuk, iktidal, sujud
dia balik lagi ke Quran tadi, maka diperintahkan untuk isti'adzah. Karena terputusnya bacaan Quran dengan sebuah perbuatan. Seorang ibu misalnya ketika dia baca Al-Quran, kemudian selesai baca Quran, di tengah-tengah baca Quran dia lupa misalnya mematikan kompor, dia pergi ke dapur, kemudian dia matikan, dia balik lagi ke Quran tadi, terpisahnya bacaan Quran dengan dia perginya ke dapur untuk melakukan sebuah perbuatan tadi, maka diperintahkan untuk isti'adzah karena terpisahnya bacaan tadi dengan sebuah perbuatan. Maka di sini para ulama menyatakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian balik lagi ke rakaat berikutnya, dianggap oleh sebagian pendapat ini memisah bacaan tadi, sehingga diperintahkan di rakaat berikutnya juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang lain menyebutkan dicukupkan hanya di rakaat pertama. Kenapa? Karena ruku, i'tidal, sujud dan yang lainnya tidak dianggap memisah bacaan tadi, karena dia masih dalam sholat, masih pada sebuah perbuatan yaitu yang dinamakan dengan sholat. Dan pendapat ini juga dikuatkan dengan pernyataan karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari sujud masuk kepada rakaat berikutnya, yaqulu bi alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah langsung masuk untuk membaca suratul Fatihah. Yang jelas para ulama berbeda pendapat dan keputusan di tangan dia. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?